Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan BNSP, uji kompetensi skema digital marketing yang diselenggarakan oleh PT Klorin. Baik, selanjutnya berikut profil saya. Nama Ferdiansyah Nurridwan, kampus Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Instagram @ferdiansn, Instagram brand yang saya pilih yaitu @tanksomnia. Quote yang saya pilih yaitu setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 38. Baik, selanjutnya saya akan memilih sebuah brand yang bernama Tanksomnia. Berikut profil brand. Nama Tanksomnia. Filosofi Tanksomnia adalah salah satu brand clothing lokal Indonesia yang didirikan oleh Mohan Hazian pada tahun 2011. Filosofi inti dari brand ini berakar pada gaya streetwear yang dinamis dan berfokus pada pop kultur atau budaya populer yang kontemporer. Merek ini secara konsisten berupaya memproduksi pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris yang mampu mengakomodasi kebutuhan fashion anak muda, khususnya kaum milenial. Dari masa ke masa, desain produk Tanksomnia dikenal dengan gayanya yang serba santai, tidak formal, serta seiring mengadopsi elemen seperti anime, tipografi, quotes, ataupun kutipan kekinian, dan desain kartun yang sedang hits. Nama Tanksomnia sendiri kabarnya diambil dari sebuah akun bot Twitter yang suka meretweet cuitan tentang insomnia. Untuk tagline brand Tanksomnia, tagline resmi yang spesifik tidak selalu dicantumkan secara tunggal dalam materi branding utamanya. Berikut logo brand Tanksomnia tertera pada gambar slide ketiga. Baik, untuk selanjutnya tersedia link brand yang secara resmi brand Tanksomnia. Terdapat website yang tertera pada slide keempat. Kemudian link Instagram juga, link Shopee, link Tokopedia, dan link TikTok Shop maupun link media sosial TikTok. Selanjutnya, analisis SWOT brand Tanksomnia. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Terdapat 5 poin. Yang pertama, identitas merek yang kuat dan otentik secara diam atau suara diam. Yang dapat dijelaskan, merek ini terkenal karena desainnya yang unik, berani, dan syarat makna. Seringkali mengangkat tema pop kultur emosional atau narasi tentang kesulitan berbicara. Ini membangun koneksi emosional dan loyalitas komunitas yang tinggi, bukan hanya sekedar mengikuti tren. Yang kedua, kualitas produk dan desain. Merek ini dikenal karena fokus pada kualitas bahan dan craftsmanship yang tinggi, bahkan ada yang melibatkan hand stitch atau modifikasi manual. Kemudian poin ketiga, pelopor streetwear lokal. Didirikan sejak tahun 2011 atau 2013, Tanksomnia dianggap sebagai salah satu pelopor clothing brand lokal yang memberikan mereka pengalaman dan reputasi yang kokoh di industri fashion Indonesia. Yang keempat, jangkauan produk head to head. Mampu memproduksi varian produk yang luas dari aparel seperti kaos, jaket, celana, hingga aksesoris. Yang kelima, strategi pemasaran multi-platform. Mampu memanfaatkan penjualan online, e-commerce, dan marketplace dengan baik dan didukung oleh toko offline yang nyaman. Berikutnya ada weakness atau kelemahan faktor internal. Terdapat 4 poin. Yang pertama,
biaya produksi berpotensi lebih tinggi. Dapat dijelaskan, fokus pada kualitas tinggi dan desain otentik berpotensi menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan pesaing yang bermain di segmen harga massal. Kemudian, poin kedua, ketergantungan pada segmen urban muda. Mayoritas pembeli adalah kelompok usia dewasa muda, dari mulai mahasiswa hingga pekerja awal, yang cenderung sensitif terhadap harga dan memiliki penghasilan relatif rendah, yang bisa menjadi tantangan saat menjadi fluktuasi harga. Yang ketiga, terdapat poin yaitu masih adanya ulasan negatif kualitas di e-commerce. Meskipun banyakkan ulasan positif, masih ada juga keluhan tentang kontrol kualitas atau eksperimen konsumen. Yang keempat yaitu tingkat keterlibatan media sosial yang belum maksimal. Terdapat indikasi bahwa tingkat engagement di media sosial masih bisa dimaksimalkan lebih lanjut dibandingkan dengan beberapa merek fashion besar lainnya. Kemudian, faktor opportunities atau peluang faktor eksternal. Terdapat 4 poin. Yang pertama, tren streetwear dan pop culture yang terus berkembang. Genre streetwear tetap menjadi tren utama dalam fashion global maupun lokal, memberikan taxonomy pasar yang stabil dan terus bertumbuh untuk desain-desain berbasis pop culture. Yang kedua, ekspansi pasar online dan kemitraan retail. Perkembangan e-commerce dan platform media sosial membuka peluang besar untuk ekspansi di daerah seluruh Indonesia. Dan poin ketiga, potensi kolaborasi atau SEO branding secara luas. Pengalaman kolaborasi yang sukses misalnya dengan klub sepak bola Persita, contohnya sebagai berikut. Untuk memperluas basis penggemar dengan secara luas. Yang keempat, peningkatan kesadaran dan kebanggaan produk lokal. Adanya gerakan dan dukungan yang kuat terhadap produk lokal Indonesia atau disebut local pride dapat meningkatkan preferensi konsumen untuk memilih taxonomy dibandingkan merek asing. Dan yang terakhir, ada threats atau ancaman faktor eksternal. Terdapat 4 poin. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Dapat dijelaskan, industri fashion lokal khususnya streetwear memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi dengan munculnya banyak merek yang baru menawarkan desain yang serupa atau harga yang lebih rendah. Yang kedua, perubahan tren fashion yang cepat. Dapat dijelaskan, meskipun memiliki identitas yang kuat, brand harus tetap berinovasi sehingga tanpa kehilangan otentitasnya. Yang ketiga, kenaikan biaya bahan baku dan logistik. Fluktuasi ekonomi global dan nasional dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik yang akan menekankan margin untuk keuntungan atau memaksa kenaikan harga jual. Yang keempat yaitu ancaman penjiplakan atau knock-off. Desain yang populer dan unik sering menjadi target penjiplakan oleh produsen tidak resmi yang dapat merusak citra merek dan mengurangi penjualan produk asli. Selanjutnya, analisa marketing mix 4P pada sebuah brand taxonomy. Yang pertama, produk, jenis dan variasi, yaitu lini produk head to head yang lengkap dalam kategori streetwear meliputi aparel, kaos, oversize, hoodie, jaket, celana, vest, alas kaki, sepatu, dan aksesoris lainnya seperti tas, topi, dan kalung. Yang kedua, kualitas dan desain, mengutamakan kualitas bahan baku yang premium dan craftsmanship, sehingga menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai seni dan cerita. Dan inovasi, meluncurkan koleksi limited edition secara berkala dengan tema yang berbeda-beda. Strategi ini menciptakan kesan eksklusivitas, mendorong pembelian cepat dan menjaga variasi produk tetap segar dan diminati konsumen muda. Berikut price pada brand taxonomy.
Yang pertama ada strategi harga, yaitu menggunakan strategi harga premium berbasis nilai atau value based pricing. Yang kedua, rentan harga. Rentan harga cukup luas dari produk yang terjangkau, misalnya kaos atau aksesoris, contohnya yang dibanderol mulai dari 90.000 hingga 100.000 atau 1 juta. Outer yang untuk koleksi khusus. Selanjutnya untuk price, terdapat fleksibilitas harga, menawarkan diskon dan promosi yang intensif pada momen-momen tertentu seperti tanggal kembar pada e-commerce seperti Shopee dan yang lain-lain. Kemudian Place yang ditawarkan oleh brand Tanksomnia yaitu saluran langsung yang berupa toko offline. Kemudian saluran tidak langsung yaitu berupa e-commerce dan marketplace. Dan kemitraan atau event. Sebagai contoh, mendistribusikan produk melalui fashion besar seperti Jacklot pada masanya dan kemitraan retail tertentu. Kemudian poin promotion atau promosi. Tanksomnia menggunakan media sosial marketing, yaitu aktivitas intensif di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Twitter yang digunakan secara storytelling dengan budaya urban. Kemudian menggunakan influencer marketing, bekerja sama dengan influencer dan key opinion leader yang berkontribusi signifikan. Selain itu, pemasaran interaktif. Yang dimaksud pemasaran interaktif yaitu untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengumpulkan feedback dan membangun komunitas yang loyal. Selanjutnya, promosi penjualan. Secara rutin, brand Tanksomnia menggunakan strategi exclusivity dan scarcity, yaitu melalui produk limited stock untuk menciptakan urgensi pembelian. Poin selanjutnya yaitu analisis STP brand Tanksomnia, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dalam poin segmenting terdapat segmen individu yang memiliki daya beli di awal yang sangat terpengaruh oleh tren streetwear. Kemudian targeting, penentuan target pasar. Tanksomnia menargetkan kaum muda urban berusia akhir remaja hingga awal dewasa dari 17 sampai 25 tahun yang secara aktif mengikuti dan mengadopsi gaya streetwear. Mereka adalah individu yang berani berekspresi, berorientasi digital, dan menghargai otentitas serta narasi unik di balik sebuah produk. Kemudian poin positioning atau penempatan posisi merek. Tanksomnia diposisikan sebagai merek streetwear lokal premium dengan kualitas tinggi atau high quality streetwear yang mengklasifikasikan lebih tinggi dibandingkan merek streetwear lokal lain pada masal lainnya. Oke, baik. Poin selanjutnya, analisis strategi digital marketing pada brand Tanksomnia. Yang pertama ada strategi konten dan brand storytelling atau narasi merek. Yang terdapat poin konten berbasis identitas otentik, kemudian estetik visual konsisten, kolaborasi lintas industri. Yang kedua ada pemanfaatan saluran digital multiplatform. Yang terdapat poin yaitu Instagram sentris, e-commerce dan marketplace, kemudian kualitas website. Dan yang ketiga strategi yaitu strategi produk limited stock atau promosi terbatas waktu. Kemudian poin keempat ada pemasaran melalui influencer dan komunitas seperti pengaruh sosial media, influencer atau SMI, dan marketing public relation MPR digital. Poin selanjutnya analisis konten FYP pada brand Tanksomnia.
Yang pertama, kekuatan utama yaitu konten berbasis identitas otentik yang relevan, yang menyentuh sisi emosional, visual, estetik, dan konten point of view atau POV produk. Yang kedua, ada pemanfaatan strategi algoritma TikTok. Terdapat hook kuat di 3 detik awal, penggunaan trend sound dan musik yang viral, otomatis hashtag dan caption, dan yang ketiga yaitu berupa pemanfaatan scarcity dan exclusivity untuk konten lens koleksi khusus, unboxing, review produk langka. Dan poin keempat, aktivitas interaktif dan konsistensi, yaitu interaksi aktif untuk konsistensi upload. Poin selanjutnya, call atau key opinion leader pada brand Tensomnia. Yang cocok untuk brand Tensomnia terdapat The Authentic Creative atau kreatif otentik, seniman, ilustrator, graphic designer yang diakomodir oleh Mohan Hajan sendiri, yaitu bisa berupa musisi indie, alternatif, skaters, atau fotografer yang memiliki estetika visual yang unik dan gaya persona yang edgy. Mereka tidak menjual produk secara terang-terangan, melainkan mengintegrasikan produk sebagian dari art style atau proses kreatif mereka. Kemudian terdapat pop culture dan niche exclusive atau penggemar budaya niche. Konten kreator yang fokus pada ulasan film, geek culture, anime, dan video game. Kemudian ada the low profile streetwear atau stylish OOTD otentik. Individu yang terkenal karena selera fashion mereka yang unik dan sering mengedepankan brand lokal dengan gaya high-end atau vintage, yang mereka mungkin memiliki jumlah pengikut yang lebih kecil, seperti halnya influencer, namun memiliki engagement dan kredibilitas di komunitas fashion yang tinggi. Kemudian the witty relatable comedian atau komedian dan humor yang cerdas. Mohan Hajian yang berupa owner dan konten kreator bersama tim fokus pada komedi atau sketsa yang mengangkat isu-isu relate tentang kehidupan anak-anak muda, tekanan sosial, atau self-talk yang sarkastik. Contohnya adalah Alip John yang pernah diajak berkolaborasi. Baik, selanjutnya terdapat audiens personal yang terdapat dalam brand Tensomnia. Yang pertama, terdapat karakteristik psikografis atau sikap dan nilai, yang berupa urban culture yang aktif mengikuti perkembangan musik indie, alternatif, skate, kultur, film non-mainstream, dan seni jalanan atau mural. Kemudian perilaku digital dan konsumsi, TikTok, hiburan, tren yang cepat, life hacks, Instagram, OOTD, dan ekspresi keresahan. Kemudian kebutuhan dan pain points, terdapat kebutuhan untuk diri sendiri dan takut terlihat mainstream atau kembar, mencari value yang lebih, yang dimaksud begitu. Kemudian demografi terdapat 18-25 tahun, mahasiswa hingga pekerja awal. Berikut poin merupakan analisa hasil penjualan brand pada situs kalodata.com. Meskipun tidak dapat menunjukkan data aktual, saya dapat menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis penjualan yang sangat memungkinkan ditemukan di platform Atlantic e-commerce seperti Kalodata di Tensomnia.
Platform seperti Kalodata biasanya mengumpulkan menyajikan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Namun, brand Insomnia tidak terkonfirmasi dalam website kalodata.com. Poin selanjutnya yaitu strategi event Insomnia dalam membangun komunitas. Yang pertama, strategi event showcasing dalam masa streetwear event. Contohnya, pada Jacklot berdasarkan data mereka sukses mengikuti Jacklot pada 2015 dengan nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian, poin kedua yaitu strategi event produk launch activation atau kolaborasi yang terdapat membentuk komunitas Nancy, menarik komunitas spesifik dari IP yang diajak kolaborasi, misalnya penggemar Gundam atau justru Cassion untuk datang berinteraksi dan berbelanja di lokasi untuk meningkatkan eksklusivitas atau peluncuran di lokasi fisik tertentu. Kemudian strategi event digital yaitu pemasaran interaktif yang terdapat interaksi langsung dan penguatan identitas. Layanan newsletter pada brand Insomnia. Kemungkinan besar Insomnia menggunakan email marketing atau newsletter meskipun tidak selalu dipromosikan sebagai layanan newsletter terpisah. Di antaranya situs web resmi e-commerce. Yang kedua, tujuan utama email yaitu layanan email tidak selalu disebut newsletter dalam artian berita tetapi lebih berfungsi sebagai saluran CRM atau Customer Relationship Management dan promosi eksklusif untuk memberitahuan restock, promosi khusus, dan menggunakan storytelling untuk fokus pemasaran yang lebih signifikan. Poin terakhir yaitu deskripsi fungsi situs aplikasi. Yang pertama, Google Trends. Fungsinya yaitu menganalisis popularitas istilah pencarian seiring waktu berdasarkan wilayah dan membandingkan keyword, sangat berguna untuk riset dan data. Ide konten. Yang kedua, analisa.io berfungsi untuk alat menganalisis kinerja akun Instagram dan TikTok, analisis engagement, hashtag, dan audiens, berguna untuk riset kompetitor dan call. Kemudian yang ketiga, Blogger atau WordPress, platform untuk membuat dan mengelola blog situs web, krusial untuk strategi konten marketing dan SEO. Yang keempat, Ubersuggest atau Neopetl, fungsinya yaitu sebagai alat all-in-one SEO yang menyediakan ide keyword, analisis lalu lintas website kompetitor, saran konten, dan alat SEO on page serta off page. Yang kelima, Small SEO Tools Plagiarism Checker, yaitu alat untuk memeriksa orisinilitas konten anti plagiat. Penting untuk memastikan konten blog artikel unik yang merupakan faktor penting dalam SEO. Yang keenam, Google Business Profile, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengelola kehadiran bisnis lokal di Google Search dan Google Maps, krusial untuk bisnis yang mengandalkan pelanggan lokal, misalnya toko offline. Dan yang ketujuh yaitu Social Blade, yaitu berfungsi untuk menganalisis statistik dan pertumbuhan akun media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain, berguna untuk memantau pertumbuhan merek dan nilai potensi call. Baik, sebagai penutup, sekian, terima kasih untuk
Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini kepada Universitas Pasundan dan PT Klorin atas pengarahan uji kompetensi skema digital marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampurasun.